Saya bacakan untuk Bapak Ibu 4-9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara, kalimat inti daripada bagian ini adalah di ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dulu adalah keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oh saudara-saudara, kita selalu berharap Tuhan menolong kita agar mempunyai hati seperti ini. Rela melepaskan semua yang kita hitung sebagai keuntungan dan menganggap semua itu kerugian karena Kristus. Jikalau ini terjadi, maka kita layak disebut Kristen sejati. Itu sebab bagian ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Karena inilah yang membedakan orang Kristen KTP dan orang Kristen yang sejati. Who is the true Christian? Mereka yang menganggap rugi semua yang pernah dia raih dengan kebanggaannya itu, lalu menukarnya dengan Kristus yang menjadi kemuliaan dia. Kita sering mendengar, aduh, coba kalau dari dulu sudah tahu. Kalau saja saya tahu orangnya seperti itu. Berarti dulunya dia tidak tahu. He never realized. Inilah yang terjadi kepada Paulus. Selama hidupnya sebelum bertemu Yesus, dia pikir dia sudah tahu. Ternyata apa yang dia tahu salah semua. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kalimat Paulus yang begitu penting ini. Karena dia sedang membicara tentang seorang Kristen yang sejati. Di dalam bagian ini saya mengajak saudara merenungkan dua kualitas daripada seorang Kristen yang sejati. Yang pertama, dia tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Orang Kristen sejati tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang kelihatan. Orang Kristen yang sungguh tidak bersandar kepada hal lahiriah, ia justru menganggap rugi semua hal-hal lain. Paulus sebelum dia bertemu dengan Kristus, ia begitu percaya kepada kekuatannya sendiri. Di ayat 4 dia berkata begini, kalau ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Wah, saudara-saudara, maksudnya
Kalau ada orang bisa dengan perbuatannya diterima oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, sayalah orangnya. Semua orang lain antri di belakang saya. Lalu dia mendaftarkan 7 hal-hal lahiriah itu semuanya. Saudara, kita mau perhatikan satu persatu. 7 hal lahiriah yang tidak boleh kita banggakan, yang tidak boleh kita pegang. Paulus mendaftarkan 7 hal lahiriah yang ia percaya bisa menyelamatkan dia. 3 warisan, dan 4 yang lain itu kekuatan dia, usaha dia. Yang pertama yang adalah warisan itu adalah dia berkata, aku disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Paulus begitu bangga terhadap hak istimewanya ini. Artinya aku bukan orang kafir yang masuk ke dalam agama Yahudi, yang disunatnya baru nanti saat masuk jadi Yahudi. Aku sudah dilahir sebagai orang Yahudi, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah disunat taat perintah hukum Yahudi. Aku keturunan Abraham, umat perjanjian itu. Dan ini menjadi kebanggaan yang begitu besar buat Paulus. Hai kamu kaum Yudaiser, aku bukan kafir yang jadi Yahudi. Aku sudah Yahudi dari lahir. Aku sudah disunat hari ke-8. Aku berdarah Yahudi murni, lahir dari orang tua Yahudi. Adakah kita sombong seperti ini, saudara-saudara? Aku keturunan orang kaya, aku keturunan orang pinter. Tambah lagi Paulus, aku dari ras Israel. Ini artinya saya bukan pengikut baru di dalam agama Yahudi. Paulus begitu bangga dengan rasnya. Saya adalah orang Israel berdarah murni. Aku adalah anggota daripada orang-orang pilihan Allah. Itu di dalam Amos 3 ayat 2. Hai orang Israel, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Wah, Paulus bangga sekali dengan kalimat ini. Warisan yang diturunkan daripada orang tuaku. Berarti aku adalah keturunan fisik dari Abraham, Ishak, Yakub, dan aku sudah melakukan semua tuntutan Taurat. Maka aku pasti selamat. Apalagi aku dari suku Benyamin. Kedudukanku begitu tinggi, terhormat. Karena Benyamin adalah salah satu suku yang paling penting di Israel, saudara-saudara. Benyamin adalah satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Benyamin menjadi daerah di mana kota suci Yerusalem berada. Benyamin tetap setia kepada dinasti Daud. Benyamin adalah suku yang murni, tidak mau ikut kawin campur. Oh, begitu mulianya menjadi kaum Benyamin. Paulus berkata, sayalah asalnya dari suku Benyamin itu. Betapa luar biasanya latar belakang keluarga dia itu. Aku bukan orang kafir. Aku berasal dari suku Benyamin, suku yang paling mulia. Tapi setelah Paulus bertemu dengan Yesus Kristus, maka dia mengatakan warisan itu semua tidak ada nilai sama sekali terhadap keselamatan. Itu semua tidak bisa menyelamatkan dia atau siapapun. Saudara mungkin lahir di keluarga Kristen, tapi itu tidak menjadikan saudara seorang Kristen. Saudara mungkin sudah dibaptis beberapa kali, itu juga tidak menjadikan saudara orang Kristen. Orang tua saudara bisa begitu saleh, papa mama rajin ke gereja dan melayani, tapi itu tidak menyelamatkan saudara. Saudara tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan karena memiliki rekan yang baik, orang Kristen. Setiap orang harus dilahirkan kembali untuk diselamatkan. Dia harus secara pribadi datang kepada Kristus. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan ke Damaskus.
Bagaimana dengan saudara? Jika saudara sudah menjadi Kristen, apakah saudara masih hidup dengan masa lalu saudara? Oh, saya dulu memang sudah seperti itu. Lalu menuntut orang lain untuk mengerti saudara. Saudara-saudara, dulu itu lain dengan sekarang. Kristus merubah. Kristus berkuasa. Kristus mulia. Itu yang Paulus junjung tinggi. Kenapa engkau harus diikat masa lalumu? Kenapa engkau harus terus memikirkan dulu. Paulus berkata, dulu aku begini. Tapi setelah ketemu Yesus, nothing. Aku berubah. Semua itu rugi. Karena Kristus. Coba lihat Paulus seperti itu sebelum dia bertemu Kristus. Dia masih berkata lagi 4 hal lahiriah ini. Aku orang Ibrani asli. Artinya apa saudara-saudara? Aku orang Ibrani asli. Paulus sangat ketat menjaga tradisi keluarga. Aku bertumbuh dewasa di dalam adat istiadat Ibrani. Meskipun Paulus lahir di Tarsus, di luar tanah suci. Tetapi dia adalah seorang Ibrani asli. Dan orang tuanya adalah Ibrani. Dan ia tidak seperti kebanyakan Yahudi yang sudah tersebar itu. Mereka gabaur bicaranya bahasa Yunani. Paulus tidak. Paulus tetap komitmen berbicara bahasa Ibrani dan Aram. Meskipun dia dilahirkan di luar daripada tanah suci. Bukan saja bahasa saudara-saudara, tetapi dia pegang begitu kuat adat istiadat nenek moyangnya. Saudara, adakah saudara seperti ini? Mengaku sudah Kristen tapi masih memegang tradisi leluhurmu. Saudara, lihatlah hidup Paulus yang masih bangga dengan semua itu. Dia meneruskan, aku orang Farisi. Aku pegang ketat hukum Taurat. Hormati hari Sabat. 613 butir, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Aku lakukan semuanya. Inilah yang ia hitung sebagai prestasi dia, saudara. Dulu Paulus begitu bangga dengan agamanya. Ia menyatakan kepada Sanhedrin dan Agripa begini. Aku telah hidup sebagai seorang Farisi. Menurut mazhab yang paling keras di dalam agama kita. Artinya dia berjuang mati-matian melakukan semua tradisi di dalam Taurat itu. Ratusan butir. Dia lakukan semua. Dia tahu sebagai orang Farisi, dia mencintai hukum, berbakti kepada Taurat, dan semua tradisi-tradisi. Dia pikir dengan mengerjakan segala peraturan agamanya itu, dia bisa menyenangkan Tuhan. Sehingga dia terus berjuang mencapai tingkat tertinggi di dalam kesalehan yang legalistik itu. Farisi adalah kelompok paling berpengaruh dan paling dihormati di abad pertama. Mereka adalah kelompok yang sangat eksklusif dan elit. Dengan jumlah hanya 6.000 saja. Farisi tidak mau gaul dengan orang berdosa. Karena saya sudah dipisah untuk Taurat. Ini kecilakaannya saudara-saudara. Kesalahannya terletak di sini. Selama abad pertengahan sampai Luther berkata, tidak. Kamu justru harus keluar dari biara. Kenapa orang Kristen sembunyi di biara? Saudara-saudara. Harus menjadi saksi di dalam dunia. Injil harus dikabarkan. Karena itu anugerah Tuhan. Farisi tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Mereka dipisahkan secara eksklusif untuk Taurat. Mematuhi ratusan hukum lisan. Kami menjauh daripada orang berdosa. Tidak mau duduk makan bersama-sama orang najis. Dan Paulus adalah Farisi yang sangat-sangat luar biasa. Seorang yang sulit dibandingkan dengan siapapun, saudara. Baik intelektualnya, baik semangatnya. Cobalah dengar dia berkata seperti ini. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Apa ini, saudara?
Dia begitu bangga dengan apa? Ketulusan. Dia tulus sekali hatinya itu, saudara. Dia tulus hatinya. Mempunyai semangat untuk menganiaya orang Kristen. Sebagai seorang Yahudi, ia melihat semangat itu sebagai kebajikan yang paling tinggi. Jikalau orang memiliki passion, semangat untuk mengerjakan agamanya itu. Nah, Paulus orang seperti itu. Dia tulus ingin kerja untuk Tuhan. Bagi Paulus, kalau orang mempunyai semangat, berarti orang itu mencintai Tuhan dan membenci apa yang menyakiti hati Tuhan. Maka cinta Paulus kepada Tuhan begitu tulus, tapi sayangnya sesat. Itu sebabnya dia bersemangat, bergairah melayani Tuhan, tetapi dengan menganiaya kekristenan. Mari kita lihat semangat Paulus ini di dalam menganiaya gereja, saudara. Di dalam tulisan-tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus mati martir, Paulus dikatakan mulai merusak gereja. Masuk ke rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia begitu bersemangat sampai gereja Yerusalem tercerai-berai. Lukas mencatat dia masih mengancam untuk membunuh murid-murid Tuhan, pergi ke imam besar dan meminta surat untuk menggeledah rumah-rumah ibadah di Damaskus. Sehingga jika dia menemukan orang yang ikut jalan Tuhan itu, ia tangkap mereka, bawa ke Yerusalem. Orang begitu tulus bekerja untuk Tuhan tapi salah arahnya. Dia begitu keras menganiaya orang Kristen, sampai setelah pertobatannya banyak orang heran. Setelah Paulus bertobat, orang-orang semua heran melihat dia. Mereka berkata begini, bukankah ini dia yang ada di Yerusalem membinasakan mereka yang percaya kepada Yesus? Dan yang datang ke sini dengan maksud untuk menangkap mereka dan dibawa ke hadapan imam-imam kepala? Wah, syok semua. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang tadinya teroris, bom gereja. Saudara-saudara sendiri, sekarang di hadapan saudara menjadi penginjil yang besar. Ini dicatat oleh Lukas. Paulus pernah bersaksi di dalam satu kesempatan, dia berseru kepada orang banyak yang marah-marah di Yerusalem itu. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Bayangkan saudara. Mengikat dan masukkan laki-laki dan perempuan ke dalam penjara. Seperti yang juga dapat disaksikan oleh imam besar dan semua majelis tua-tua. Dari mereka aku juga telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara. Dan telah berangkat ke Damaskus untuk menangkap mereka yang ikut jalan Tuhan. Yang ada di sana ke Yerusalem sebagai tahanan untuk dihukum. Itu Paulus. Dia menyaksikan penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen. Di dalam pembelaannya di hadapan Agripa. Dia berkata seperti ini. Aku pikir bahwa aku harus melakukan banyak hal yang keras untuk menentang nama Yesus dari Nazaret. Aku pikir itu benar. Dan inilah yang aku lakukan di Yerusalem. Bukan saja aku memenjarakan banyak orang kudus di penjara, setelah menerima wewenang dari para imam kepala, tetapi juga aku setuju ketika mereka dihukum mati. Jadi baik perbuatan, pikiran, semua sudah kacau sekali. Tapi tulusnya luar biasa. Dan aku sering menyiksa mereka di sinagoge. Aku paksa mereka menyangkal imannya. Dan dengan amarah yang meluap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara-saudara, Paulus begitu bersemangat melayani Tuhan. Sayang caranya salah. Itu sebab setelah pertobatannya dia masih ingat dan merasa malu atas perbuatannya itu. Mungkin sepanjang hidupnya. Dia menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Dia berkata kalimat yang begitu menyentuh hati kita. Sebab aku ini sudah dia menjadi rasul yang begitu luar biasa. Sebab aku ini yang paling hina di antara para rasul. Dan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Kepada jemaat Galatia ia menulis, karena kamu telah mendengar tentang cara hidupku yang dulu dalam Yudaisme. Bagaimana aku dulu menganiaya gereja Allah tanpa batas.
dan mencoba menghancurkan mereka. Di akhir hidupnya, kembali dia mengaku kepada Timotius. Itu surat terakhir dari Paulus. Dia masih menyimpan perasaan seperti itu. Aku dulunya seorang penghujat dan penganiaya dan penyerang yang kejam. Namun aku diampuni. Itu saudara, poinnya di situ. Dulu berhentilah. Karena anugerah Kristus. Paulus menulis, dulu aku penghujat, penganiaya, penyerang yang kejam. Namun kasih Tuhan menyentuhku. Namun aku diampuni. Karena aku bertindak bodoh di dalam ketidakpercayaanku itu. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang besar. Itu yang Paulus bawa terus. Menjadi kekuatan dia maju untuk melayani Tuhan. Meskipun dia ingat dulunya itu. Saudara-saudara, di dalam semua ini kita melihat ketulusan semangat Paulus jauh melebihi kaum Yudaiser yang hanya menyebarkan pengaruh ajaran mereka saja. Tetapi Paulus bukan hanya pengaruhi dengan ajaran, bunuh mereka dengan perbuatan, saudara-saudara. Semangatnya untuk Tuhan itu betul-betul membawanya kerja keras tanpa henti. Bukan saja mempengaruhi ajaran, tapi membasmi kekristenan. Itu semangat yang tulus tetapi salah. Saudara, waktu saya sekolah musik, ada satu istilah yang saya ingat. Practice makes perfect. Is it true? Memang saudara-saudara ini benar. Tetapi kalau saudara practice wrongly, then it will make you perfectly wrong. Saudara makin latihan, makin salah. Jari-jarinya salah, makin duduknya salah, makin sempurna berlatih berjam-jam, makin juga itu menjadi permanen di dalam diri saudara. Salah terus. Paulus tulus tetapi salah. Hidupnya kosong dan tidak ada arahnya. Dia pikir dia sudah mencapai sesuatu kebenaran yang tertinggi itu. Tetapi itu salah belaka. Dia masih bermegah yang terakhir kalinya, saudara. Dia berkata begini. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Waduh. Ratusan butir loh, saudara. Paulus tidak mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Tidak, saudara. Dia tulis sendiri, hukum Taurat justru menyatakan dosa. Tetapi ia berkata, aku tidak bercacat di dalam melakukan kebenaran yang legalistik itu. Saya terus mengejar kesempurnaan itu. Sebagai orang Farisi, Paulus beranggapan bahwa orang Israel yang setia, yang mengasihi Tuhan, itu harus mematuhi 613 hukum lisan daripada Taurat itu. 10 tidak cukup, ditambah lagi 613 butir. Paulus melakukan itu semua. Dia telah menjalani ritual dengan benar. Dia adalah anggota dari umat pilihan Tuhan. Dia berasal daripada suku yang paling penting di Israel. Dia dengan begitu teliti mempertahankan tradisinya. Di dalam semangatnya. Sampai kepada titik bahwa dia menganiaya orang Kristen. Dan dia begitu ketat mentaati semua persyaratan lahiriah daripada Yudaisme. Tidak ada orang yang bisa menyangkal 7 hal lahiriah ini yang bisa menjadikan Paulus begitu bangga. Superior daripada orang lain. Ia sendiri berkata begini, jika ada orang lain yang dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, oh, aku lebih dari mereka. Disunat dari ras Israel, dari suku Benyamin, orang Yahudi asli, orang Farisi, kerjakan Taurat, penganiaya Kristen, tidak bercacat. Oh, semua orang tidak mungkin mengalahkan aku. Semua harus antri di belakangku. Dia sedang tidak sadar terus menipu dirinya dengan semua kebanggaan lahiriah itu. Sampai setelah dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damaskus. Saudara-saudara, waktu itu tiba-tiba dalam perjalanan Paulus menganiaya orang Kristen ke Damaskus.
Dia bawa surat, dia mau menganiaya lagi orang Kristen di situ. Oh, dia pikir kronos, waktu terus berjalan. Saya harus begini, saya harus begini. Kairos tiba kepada dia. Waktu Tuhan sampai, tiba-tiba cahaya begitu terang memancar dari langit, mengelilingi dia. Oh, saudara-saudara, hidup orang yang gelap butuh sinar dari surga menerangi hatinya. Itu sebabnya kitab suci selalu berkata, "You are my light." Allah adalah terangku. Allah adalah keselamatanku. Kenapa saudara-saudara? Inilah karena manusia hidup di dalam kegelapan. Mereka butuh terang daripada surga, menerangi hatinya yang begitu jahat. Cahaya begitu terang itu memancar dari langit, mengelilingi Saulus, dan dia terjatuh ke tanah. Saudara-saudara, lalu dia mendengar suara Yesus. "Kenapa engkau menganiaya aku, Saulus, Saulus?" Paulus baru sadar, saudara-saudara, bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu hidup. Dan semua yang ia kerjakan selama ini salah. Jadi, orang bertobat itu pertama melihat siapa Tuhan. Ya Tuhan, engkau hidup. Engkau tidak mati. Lalu dia melihat dirinya. I am a great sinner. Paulus sadar semua yang ia kerjakan selama ini salah. Jiwanya gelap. Paulus tidak bisa lari lagi. Karena ini satu kalimat yang indah, saudara. Dia sudah ditawan oleh Kristus. Dia sudah ditangkap oleh Kristus. Kita mau menjadi seperti Paulus. Tuhan, tangkaplah aku. Jadikanlah pikiran dan perasaanku sepertimu. Tawanlah aku. Hari itu Paulus bertobat dan hidupnya berubah total. Dari penganiaya menjadi penginjil. Paulus berubah total. Dia mulai belajar menghitung dengan cara surga. Saudara semua pintar menghitung. Mungkin saudara salah menghitung. Setelah orang bertobat, dia menghitung dengan cara surga. Semua yang dulu ia hitung sebagai keuntungan, sekarang menjadi kerugian. Dibanding Kristus yang menyatakan dirinya itu. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dia. Di situ dia pertama kali melihat Yesus dan sadar semua ketaatannya kepada Taurat tidak ada guna untuk keselamatan. Ketika Paulus melihat Kristus, ia sadar semua perbuatan baiknya hanyalah kain kotor. Ia mengerti keselamatan hanya bisa dicapai oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Bukan disunat hari ke-8, bukan dari bangsa Israel, bukan dari suku Benyamin, bukan orang Ibrani, bukan orang Farisi, penganiaya jemaat, dan sebagainya. Ini semua tidak ada yang menyelamatkan. Paulus sadar keselamatan hanya bisa dicapai dengan kelahiran kembali. Saudara-saudara, jikalau Tuhan bisa menyelamatkan orang seperti Saulus, Tuhan bisa menyelamatkan setiap orang yang paling bejat sekalipun. Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus? Atau saudara begitu percaya diri? Orang yang tidak percaya selalu overconfident. Dengan kecenderungan hatinya bahwa semua baik-baik saja. Everything is okay. Everything is fine. Saudara-saudara, santai saja. Saya masih sehat. Saya masih banyak tabungan. Jangan terus menipu dirimu, saudara-saudara. Yang penting saya hidup baik. Saya tidak merugikan orang lain. Saya aman, saya damai. Saya sudah penuh dengan pengetahuan firman. Ini mirip sekali dengan keadaan di Israel. Waktu nabi palsu itu menyerukan damai, damai. Padahal tidak ada damai. Saudara-saudara. Ini mentalitas orang yang tidak percaya. Mereka pikir semuanya baik saja. Mereka menipu dirinya, menikmati dunia. Hatinya tidak mau bertobat kepada Tuhan. Saudara-saudara, coba lihatlah Saulus. Dia rasa dirinya baik-baik juga. Dia lahir di keluarga beriman. Dia tulus melayani. Dia taat hukum. Paulus tulus tetapi salah.
Dia benar secara luarnya, rajin, semangat di dalam kegiatan agama, tapi itu tidak menjadikan dia benar di hadapan Allah. Paulus punya segalanya, saudara-saudara. He has everything. Moral, hidup suci, disiplin rohani. Tetapi tetap tidak cukup. Mungkin saudara punya ketulusan yang sama di dalam mendengar firman. Periksalah motivasi saudara. Paulus sebelum bertemu Kristus punya semuanya. Hanya satu dia tidak punya. Dan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Kristus tidak ada di dalam hidup dia. Tapi dia melakukan kegiatan agama begitu salehnya. Sampai dia bertobat di jalan ke Damaskus itu dia tetap belum diselamatkan. Tidak peduli dia baik, tidak peduli dia tidak pernah berzina, tidak peduli dia giat melayani, tidak peduli lahir di keluarga Kristen. Sebelum dia dilahirkan kembali di jalan ke Damaskus itu dia belum pernah diselamatkan. Saudara-saudara. Sudahkah saudara menerima keselamatan di dalam Kristus? Setiap hari saya menggumulkan firman, saya berdoa. Supaya firman itu boleh terus menggerakkan jiwa-jiwa manusia. Karena setiap minggu saudara datang ke gereja. Saudara adalah seperti orang yang berziarah. Itu jiwa-jiwa itu menuju kekekalan. Firman itu harus menegur, harus mengingatkan di mana posisi saudara. Firman itu bukan guyon-guyon, membuat saudara tertawa, membuat saudara merasa senang dan aman. No, nothing, saudara-saudara. Firman harus menegur, firman harus mengajar, firman harus membawa saudara di dalam posisi saudara di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di manakah posisiku sekarang? Selalu mengintrospeksi diri. Adakah darah Kristus di dalam hatimu? Jikalau belum, datanglah kepada Tuhan. Sadarilah kemalangan saudara. Jangan selalu pikir masih banyak waktu, masih sehat, masih banyak uang di tabungan. No, saudara sedang salah. Tuhan bisa membalikan keadaan saudara di dalam 1 detik. Saudara jangan sombong terhadap segala pencapaianmu. Saudara-saudara, setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita bisa berkata seperti Paulus. Inilah ciri orang Kristen yang sejati. Apa yang dulu adalah keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Tidak berhenti di situ. Karena Kristus. Kalau tidak ada Kristus itu untung loh. Dia belajar hebat sekali pengetahuan. Jeniusnya luar biasa. Murid Gamaliel. Saudara-saudara. Tetapi tanpa Kristus is nothing. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini. Itu harus Kristus menjadi pusat daripada hati kita. Saudara silakan mempunyai banyak uang. Tidak salah orang Kristen punya banyak uang. Tetapi kalau Kristus ada di hatinya. Dia tahu cara mendapat uang. Dia tahu tujuan uang itu kemana. Saudara tidak salah mempelajari firman jikalau ada Kristus di dalam hatimu. Karena saudara akan tahu membagikan firman itu kepada siapa. Saudara tidak menjadi lautan mati lalu menjadikan kepalamu besar. Sehingga tidak bisa masuk ke surga karena pintunya sempit. Saudara-saudara, ciri yang kedua orang yang menjadikan Kristus itu di dalam pemahaman seperti itu. Orang Kristen sejati adalah orang yang menjadikan Kristus segalanya di dalam hidupnya. That is a true Christian. Paulus di ayat ke-8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini semacam autobiografi Paulus. Filipi itu, bagian ini. Dia menulis kesaksian tentang dirinya. Kita ingat Yudaiser, Injil tidak cukup, harus disunat.
harus ini, harus itu. Mereka bingung apa artinya jadi orang Kristen. Yudaisme semua sudah masuk Kristen, tapi mereka masih pegang tradisi. Mereka bingung. Mereka ingin merasakan aman. Apa yang bisa membuat mereka merasa aman, tenang, damai? Hanya satu jawabannya, saudara, di dalam Injil Kristus. Di dunia ini hanya ada satu jalan untuk mempunyai kedamaian. Manusia semua cari damai di dalam dunia, saudara-saudara. Tetapi ada satu jalan saja di dalam kitab ini. Dengan menjadi Kristen yang sejati. Itu jalannya. Dengan membiarkan diri kita ditawan oleh Kristus. Sejak itulah dia mulai belajar untuk menghitung dengan cara surga. Dia tidak lagi menghitung dengan ambisinya, dengan kedagingannya, tidak. Dia mulai menghitung, dia tidak lagi menipu dirinya. Karena fakta saudara dilahirkan di keluarga Kristen tidak menjadikan saudara Kristen. Fakta saudara sering datang ke gereja tidak menjadikan saudara Kristen juga. Itulah fakta yang Paulus lihat. Dia hitung itu semua kerugian karena Kristus. Orang Kristen sejati ditangkap oleh Kristus. Dia ditawan hatinya, pikirannya, fokusnya hanya kepada Kristus. Dia mempunyai fokus hidup satu, yaitu kemuliaan Kristus. Pengenalannya kepada Kristus itulah yang mulia, lebih mulia daripada semua yang dia pernah capai, yang dia pernah banggakan itu. Kristen sejati ingin sungguh mengenal Yesus, itu yang dituliskan oleh Paulus. Itu semua aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Itu sebab saudara, Kristen sejati inilah tandanya. Dia haus, dia ingin kenal Tuhannya, dia menjadikan Kristus satu-satunya di dalam hati dia. Paulus berkata bahwa di tengah segala orang yang berhikmat di dunia ini, aku tidak mau mengetahui siapapun selain daripada Kristus dan dia tersalib. Wah, luar biasa, saudara. Paulus bukan orang bodoh. Dia orang jenius sekali. Tetapi kepada orang di Korintus itu, yang banyak orang pinter-pinter itu, dia ngomong begitu. Aku tidak mau mengetahui apapun. Aku putuskan, aku hanya berbicara Kristus dan dia yang tersalib. Mana kebanggaannya itu? Aku penganiaya sunat hari ke-8 segala macam, nothing else. Tetapi itu menjadi sesuatu bekal yang sudah dirubah di dalam Kristus. Saudara jangan pikir dulunya orang cerewet sekarang tidak bisa dipakai Tuhan. Di dalam Kristus justru saudara cerewet mengabar Injil. Betul tidak? Saudara jangan pikir saudara keras hatinya. Marah-marah tidak bisa dipakai Tuhan. Justru saudara keras untuk Injil. Tuhan bisa pakai. What do you see yourself? Di mana posisi saudara meletakkan dirimu? Jikalau di dalam kedaginganmu maka binasalah. Tetapi jikalau Kristus, semua itu bisa dirubah dan dipakai oleh Tuhan. Bagi kemuliaan dia. Paulus di ayat ke-8 dia berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ini perubahan yang terjadi ketika seseorang benar-benar bertemu dengan Tuhan. Semuanya rugi, intelektualkah, murid Gamalielkah, tidak bercacatkah. Saudara-saudara, semua yang dulu menjadi keuntungan sekarang menjadi kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Hidupnya berubah. Arah hatinya menuju kepada Tuhan Yesus. Itu sebab dari dulunya yang keuntungan sekarang jadi kerugian. Itu hitungan dia. Sejak saat Paulus bertemu Yesus, hidupnya mulai diproses. Makin mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan pengenalan akan Kristus ini bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman. Karena di dalam kalimat dia yang singkat itu dia mengatakan apa? Kristus Yesus Tuhanku. Itu berarti pengalaman dia bersama Kristus yang sudah mengubah hidupnya. Dia bukan cuma tahu Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi Tuhanku yang sudah merubah hidupku, yang sudah mati bagiku.
Dan aku hidup memuliakan dia. Kristus Yesus Tuhanku. Selama ini apa yang dia tahu tidak pernah dialaminya. Dia tidak punya hubungan yang pribadi dengan Kristus. Saudara, betapa pentingnya relasi yang personal di antara saudara dengan Kristus, Tuhanmu, Juru Selamatmu. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, Engkau mati bagiku. Aku bersyukur kepadamu. Tolong aku membalas cinta kasih-Mu. Saudara-saudara, Paulus berkata pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, bukan Tuhan orang lain, tapi Tuhan yang sudah mati bagiku. Tuhan yang menampakkan diri dalam cahaya yang terang itu. Tuhan yang sudah bangkit bagiku, dia hidup adanya. Paulus mengalami kuasa Tuhan di jalan Damaskus itu, dan kuasa itu terus bekerja di dalam dirinya. Kenapa banyak orang Kristen alami kesulitan langsung imannya hancur? Karena dia tidak pernah menghidupi. Dia tidak pernah mengalami apa yang dia tahu. Tuhan berkuasa, iya saya tahu. Tapi dia sandar uangnya. Dia bergantung kesehatannya. Apapun itu saudara-saudara. Kenapa saudara tidak pernah mau sandar kepada Tuhan? Martin Luther berkata satu kalimat saudara. Semua itu teolog-teolog. Orang-orang Kristen itu. Tidak mungkin mereka menjadi orang Kristen tanpa pengalaman. Saudara, pengetahuan tidak cukup menjadikan engkau Kristen. Engkau harus mengalami yang namanya pencobaan itu di dalam hidupmu. Apakah engkau tetap bertahan kepada imanmu atau tidak? Itulah Kristen sejati. Meski ada kesulitan, meski ada penderitaan, Engkau ya Tuhan tetap terangku dan keselamatanku. Saudara harus mengalami apa yang saudara percaya. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan? Maka percayalah apa yang Ia izinkan terjadi kepada hidupmu itu jalan yang benar. Agar saudara dimurnikan imannya. Saudara dibikin lebih rendah hati mengandalkan Tuhan. Setelah kita menjadi Kristen sejati, semua aset yang kita pikir keuntungan menjadi kerugian. Karena arah hidup kita adalah Kristus. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Paulus tidak hanya kehilangan asetnya yang luar biasa, tetapi semua itu pengertiannya, perjuangannya, pikirannya tentang dirinya sendiri, statusnya, persahabatannya, posisinya yang menjamin dia, semuanya menjadi sampah dibanding Kristus. Sedikit kesaksian di dalam 2 Korintus 11. Aku lebih lagi katanya. Coba lihat saudara, itu semangat yang sudah di dalam Kristus itu bagaimana dia. Aku lebih banyak berjerih lelah. Tadinya aku lebih banyak aniaya orang Kristen. Sekarang aku lebih banyak berjerih payah. Sama. Karakter, kekerasannya, ketulusannya, semangatnya tetapi berubah arah untuk Kristus. For the glory of Christ alone. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya kapal, karam terkatung di tengah laut, bahaya di gurun, bahaya di lautan. Semua demi Kristus. Itu poinnya saudara-saudara. Sifatnya tetap keras. Tetapi for the glory of Jesus Christ. Itulah Paulus. Semua pikiran, perasaan terlibat seluruh hidupnya adalah Kristus. Itulah artinya menjadi Kristen sejati. Seluruh hidupnya adalah Kristus. Menjadi Kristen benar-benar menawan seluruh diri kita. Hidup kita sungguh-sungguh diserahkan kepada Kristus. Sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen? Apakah saudara sudah makin mencintai Tuhan? Makin bertambah pengenalan dari sejak awal jadi Kristen? Atau saudara marah terus mengomel kepada Tuhan? Di manakah aset saudara sekarang? Di dunia ini atau di surga? Firman Tuhan berkata yang dulu adalah keuntungan sekarang menjadi rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Ketika saudara makin kenal Dia,
saudara rubah aset yang dulunya bagi saya, sekarang untuk Tuhan. Rela memberikan untuk Tuhan. Rela korban untuk Tuhan. Rela menyerahkan hatimu, tenagamu, pikiranmu untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, jangan pernah lengah di dalam hidupmu. Jangan take it for granted segala nafas yang engkau hirup, segala makanan yang engkau terima. Usus saudara masih baik-baik, jantung saudara masih baik-baik. That adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk saudara fokus kepada Kristus yang memberikan anugerah itu. Jangan hidup untuk diri, hidup untuk Kristus. Kemuliaan Kristus itulah yang kita tuju, bukan persoalan hidup kita. Ini menjadi ciri orang yang sudah diselamatkan. Ini ciri orang Kristen sejati. Dia tidak diganggu oleh keadaan untung dan rugi di dalam dunia ini. Apa kewajiban Tuhan untuk memberi hidup kita itu enak? Hidup tentram tidak ada. Kita orang berdosa yang malang. Jikalau Tuhan sudah mati untuk kita, itu sudah anugerah yang terlalu besar untuk kita, saudara-saudara. Paulus berkata pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semua. Christ is everything. Kristus itu adalah segalanya. Kalau saudara punya Kristus, saudara punya semua. Jangan pernah bilang saudara miskin, saudara segala macam sakit, penyakit ini saudara. No. Kalau saudara punya Kristus, saudara punya semua. Saudara tidak punya Kristus, saudara tidak punya apa-apa. That is the Bible. That is the true Christian. Jangan menyombongkan diri dengan asal-usul dan tradisi kita. Jangan menyombongkan diri dengan kekayaan kita, status kita, pendidikan kita, kebaikan kita, keluarga, bisnis, denominasi, pengetahuan Alkitab, apapun itu saudara. Tanyalah dirimu, apakah Kristus ada di situ atau tidak? Atau itu semua untuk kemuliaan diriku? Saudara-saudara, kita harus mengenal Yesus Kristus itu lebih mulia daripada semua. Kenal Yesus yang adalah Tuhanku, Juru Selamatku, itu yang Paulus tulis. Yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosaku. Itu Kristen sejati. Kita jangan ikut standar dunia. Standar dunia menganggap kita orang-orang bodoh. Tetapi kita harus ikut standar Tuhan. Makin kenal Kristus. Ini perhitungan aset yang benar di hadapan Tuhan. Standarnya adalah Tuhan sendiri. Yaitu mengenal Yesus Kristus. Orang dunia tidak punya standar ini. Saudara-saudara, saat nanti Yesus datang lagi, mereka akan ketakutan luar biasa. Karena standar mereka orang-orang dunia itu adalah pikirannya sendiri. Tapi bagi kita orang percaya, standar kita adalah Kristus. Saya tidak takut kamu caci. Saya tidak takut kamu hina. Because my standard is Jesus Christ. Aku berdiri di dalam Dia. Salibnya menjadi kekuatan bagiku. Saudara-saudara, hidup kita sandaran adalah Kristus. Kenapa Ia mati di kayu salib? Kenapa Ia bangkit? Apa itu hubungannya dengan saya? Ini yang harus menjadi standar di dalam hidup saya. Makin kenal Kristus, lebih mulia daripada semua. Kenapa kekristenan bisa membuat kita menjadi seperti itu? Karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku. Itu sebab saya melihat segala sesuatu menjadi beda. Apa itu kenal Kristus yang mulia, Tuhan, Tuhan yang mulia. Sedikit saja berikan cicipan, aku melihat wajah Kristus itu di dalam hidupku. Sudah membuat semua itu terasa hina saja adanya. Apakah saudara sudah menjadi Kristen sejati? Kita harus senantiasa menguji diri kita. Apakah saudara sudah menghitung hal-hal lahiriah sebagai kerugian karena saudara percaya Yesus? Demi Kristus aku mau korban. Supaya namanya yang makin dikenal, bukan saya. Renungkanlah cinta Tuhan, saudara-saudara. Apakah saudara sudah menganggap pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua?
Jangan pikir hidup masih lama. Saya punya teman ingin jadi orang kaya, mau pensiun ketika dia masih muda dan menikmati kekayaannya di kapal di tengah lautan itu. Oh saudara-saudara, akhirnya sebelum umur 45 namanya tercantum di bagian kematian di surat kabar. That is ambition, but wrong ambition. Semua impiannya sirna. Tinggalkan hidup seperti itu saudara-saudara. Kejar pengertian pengenalan Kristus. Itu lebih mulia daripada kekayaan materi. Mulailah belajar menghitung dengan cara surga. Menilai segala sesuatu seperti seharusnya di dalam pandangan Kristus. Dunia melihat masih lama waktuku. Surga berkata tidak. Detik demi detik terus maju. Kita makin dekat dengan Tuhan. Sadarkah saudara? Di mana posisi saudara di hadapan Tuhan? Jikalau kita menaruh pengenalan akan Kristus menjadi satu-satunya, maka kita adalah Kristen sejati. Kejarlah apa yang menjadi kesukaan Allah. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Anggap semua hal yang lahiriah itu kerugian dibanding Kristus. Taruh di situ. Tapi Yesus Kristus, dialah yang kita kejar. Makin kenal dia, makin cinta dia, makin melayani dia. Saya akan kutip kalimat Paulus sendiri untuk menutup khotbah ini. Seseorang yang sudah dirubah hidupnya oleh Tuhan, dia berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kejar pengenalan akan Kristus yang begitu mulia. Pandanglah dia, Kristus yang mulia. Itulah kebahagiaan kita. Yang membuat semua hal-hal lahiriah itu hanyalah menjadi kerugian. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.